Hello guys, welcome back to my channel Pilot Nakal FPV. Oke, udah lama nih gak unboxing guys. Ini ada produk dari Darwin FPV. Besok namanya Nakal FPV. Oke, ini baru nyampe. Jadi ini adalah quad 5 in ya guys. 5 in. Ini pesanan Om Alfi. Jadi Om Alfi nitip order ke Pilot Nakal. Jadi Pilot Nakal yang belanjain semua. Jadi Om Alfi itu Pilot Nakal kasih rincian totalnya semua berapa. Om Alfi itu pesan ini satu sama Radio Master Zoro satu. Nah, Pilot Nakal udah belanja ini. Tapi drone seperti ini itu kita harus setting, harus pasang RX dan lain sebagainya. Oke, yuk kita langsung buka. Ini baru nyampe ya. Jadi dari sononya ini sudah dilepas. Wow, ini quad 5 in guys. Oke, ini dapat apa nih? Oke, ini buat action cam ya. Terus, dapat kabel disk guys. Ini kabel disk memang susah sih, yang kecil banget gini nih ya. Oke, sebentar nih kayaknya ada antena VTX. Nah, jadi buat teman-teman yang main analog maupun main digital, sebelum nyolokin drone-nya wajib pasang antena VTX. Oke, sebentar agak minggir dulu. Ini apa aja yang didapat ya? Udah lama nih nggak unboxing drone ya, karena pertama langsung buat video terbangnya aja. Wih, dapat stiker guys, Darwin FPV, ada bulat-bulat, ada 4. Nah, ini 3D print, buat dipasang di sini nih. Nah, jadi si drone ini nanti bisa bawa action cam ya. Gimana 5 in guys, mau bawa action cam pun ya bisa. Oke, ini dapat ini guys, gorengan, wis. Tapi jangan dimakan ya, keripik goreng teman guys. Kalau dimakan ya wassalam. Ini baut apa nih ya? Besi. Oh iya, ini besi M2. Oke, ini murnya nilon ini, bukan besi. Jadi bautnya besi, murnya nilon. Sama ada kabel-kabel. Ini kayaknya buat kamera nih ya. Oke, simpan aja. Terus dapat kabel disknya 1 2 3 4. Oh, dapat 6 guys. Sama nih antena VTX. Oke, ini minggiri dulu. Oke, sekarang kita lihat drone-nya. Wih, lumayan ya. Agak berat nih. Ya iya, 5 in guys. Oke, ini motornya, motornya merek Darwin juga nih. Darwin FPV 2207 2400 kV. Jadi kalau kV-nya 2400, otomatis speknya untuk motor ini sendiri maksimal baterai 4S ya. Kalau kalian colokin 6S, ya antara FC yang meleduk. Kalau enggak, waktu motor di arming ya motornya langsung berasap. Oke, terus ini kelihatan nih, ini VTX-nya di atas ya. Jadi dia stack produk VTX-nya dari Darwin juga. 5,8 40 channel, ini berapa miliwatt nggak kelihatan ya. Oke, ini FC-nya dan enaknya sih sudah kepasang semua FC, ISC, VTX ya. Cuman kita butuh pasang receiver. Setelah pasang receiver bisa terbang nggak bisa. Kita harus setting ke Betaflight, nanti kita harus binding ke remote dan kita update firmware and bla bla bla, masih banyak lagi pokoknya. Jadi ritual di dunia drone FPV itu ribet guys, ribet beneran. Tapi kalau teman-teman mau belajar lebih baik dan lebih bagus ya, karena nanti kalau ada masalah, crash dan sebagainya, teman-teman bisa sambil belajar juga. Oke, ini kameranya apa nih ya, kameranya ya kayak ketok guys. Aduh, ketatap kamera. Oke, kameranya unknown ya, nggak diketahui ya. FC ISC Pilot Nakal juga belum tahu nih speknya. Di Pilot Nakal tulis di sini. Nah ini nih yang ini wajib dipasang VTX antena. Oke, konektornya pasti XT60 ya. Jadi quad 5 in pasti konektornya XT60, jangan dikasih XT30 guys. Oke, ini dapat strap Darwin FPV. Cakep nih, behelnya dia besi ya, jadi kuat. Tapi speknya punya cadangan nih, karena kalau crash baterai di atas itu kadang yang patah strapnya. Oke, ini ada drone, ada strap. Ini apa nih? Nah, ini bagus nih, ada wiring diagramnya nih. Nah, komplit guys. Oke. Jadi buat teman-teman nanti mau pasang RX, terus mau rakit ulang, ini ada petunjuknya nih. Oke, ISC-nya 50 ampere nih. Protokol D-Shot BLLS ya. Untuk FC-nya ini FCF berapa nih ya? F4 atau F7? Kaget toh guys, nggak kelihatan. Oke, nanti aja. Ini ada kartu nama. Hello my friend, thank you. Thanks for your support to Darwin FPV. Terus populer nih, dapat satu set aja ya. Ini Hurricane 51466 3 blade. Punya MCK nih. Min Chan Kim. Oke, ini apa lagi?
Sama guys, dapat 2. Udah kosong. Oke, jadi buat teman-teman kalau mau menerbangkan drone seperti ini, kalau dari pabrikan sudah ada eriknya sih gampang ya. Cuman kalau ada eriknya, terus kita sudah binding ke remote, tetap kita mesti butuh namanya setting. Oh, ketinggalan nih. Bukan. Bukan itu GPS. Oke, yuk. Jadi ini adalah Darwin FPV ya, wheelbase dia 5 in ya. Jadi kita bilang 5 in aja. Kalau spesifiknya sini berapa mili, protokol belum ngukur. Ini cakep nih, bawahnya ada 3D print ya. Jadi sekaligus di landing skid. Jadi buat pemula waktu landing, nah ini masih bisa skid ya. Maksudnya dia masih bisa jalan sedikit. Dan ini aman banget di bawah motor ya. Cuman pantangan untuk brushless, jangan sampai guys kita crash di pasir. Ini pasir banyak ya masuk, blup. Nah ini motor depan pasti bakalan seret. Karena si motor brushless ini magnetnya kalau besar ada 14 ya. Jadi waktu dia kena pasir bakal nyedot tuh pasir semua ya. Dan jangan langsung di arming. Oke nih buat pemula ya. Jadi produk dari Darwin FPV kalau teman-teman mau main 5 in yang nggak begitu mahal. Kalau terlalu mahal nanti waktu crash kan sayang ya. Jadi ini saran pertama kali sih pakai ini dulu ya. Ini kayaknya antena VTX-nya guys, UFO. Oke, kocak. Ini nama antena VTX drone-drone pabrikan yang belum begitu terkenal, namanya aneh-aneh. Tapi ini speknya diganti ya, yang bagus bisa pakai Foxy Rolly Pop 4 atau Flat Albatros atau ORT juga bisa, pakai Raspberry bisa ya, tergantung sih dananya ada berapa. Oke, ini pertama kali mesti pasang receiver ya. Oke, dan di 2022 pertama kali bilang apa? Happy model, yaitu Express LRS ya. Yang recommended sih menurut pertama kali ini nggak murah, nggak mahal, dan ini EP1 ya, di antena keramik. Oke, kecil banget. Dan ini ini EP1 yang pakai antena Immortality, dan ini EP2 yang antena keramik. Jadi kayaknya cocok yang ini ya, EP1 RX. Dan Om Alfi itu nggak bilang ke pilot nakal untuk pasang GPS, kayaknya buat freestyle aja, jadi nggak butuh GPS ya. Cuman teman-teman biasanya mintanya pasang GPS biar aman Om. Padahal terbangnya belum jauh-jauh. Jadi kalau dipasang GPS ya alangkah lebih baiknya, supaya waktu kita terbang lupa pulang, tinggal aktifkan GPS rescue dan drone ini bakalan pulang dengan sendirinya. Oke, ini bakal pasang RX dan kemudian coba tes terbang. Oke, ini si Darwin Darwin 240 ya. Johnny ini pertama udah pasangin receiver guys. Dan ini FC-nya ternyata Matek F4. Ya, di konfigurator terbaru nggak muncul ini. Target firmware-nya nggak ada. Jadi ini di firmware 4.1.1. Wih, luar biasa guys. Oke, ini pakai baterainya protokol dulu, dan protokol mau maiden nih. Jadi protokol udah setting ya, dan binding juga ke remote. Dan kita cobain si Darwin FPV ya. 240 ini ternyata guys, 240 mili. Oke, ini baterainya protokol dicolok. Oke, ini udah connect ke remote dan beeper taruh sini Om ya. Jadi ini protokol bonusin beepernya kecil sih. Nah, cuman kecil aja kok beepernya. Oke, coba arming. Oke, jadi buat teman-teman mesti diperhatiin nih. Ya, waktu kita mau setting drone itu kita perhatiin dulu untuk setting default untuk putaran propnya. Dari sini 1, 2, 3, 4. Nah, yang bagian depan nomor 2 sama 4 itu putarannya prop in ke dalam. Dan diperhatikan nih. Nah, posisi propnya ya. Maksudnya bentuk propellernya. Jadi teman-teman yang newbie itu banyak banget yang bingung nih waktu pasang propeller. Oke. Jadi kalau default seperti ini, nah dia prop in. Yang nomor 2 putarannya ke kiri, yang nomor 4 putarannya ke kanan. Oke, ini bersilangan. Jadi yang 1, 2, nomor 3 itu putarnya ke luar, ya ke kiri. Dan yang nomor 1 putarnya ke kanan. Oke. Yuk kita cobain si Darwin guys. Oke, coba terbang tipis-tipis di rumah dulu ya. Oke. Katakan take off-nya dari sini aja dulu ya. Jadi buat teman-teman kita lihat dulu performa terbang loss ya. Jadi katakan taruh mode angle di sini Om. Nah, ini acro. Yang ini flip. Oke, coba dulu terbang di mode angle ya. Kita coba main loss. Oke, ini maiden pertama kali. Darwin FPV ya, 240 mili, 240 mm. Johnny. Cakep sih, warnanya biru semua ya.
Cuman firmware-nya guys, oh my god. Matek F4 nih target FC-nya ya. Dan firmware-nya di 4.1.1. Oke, ini pakai ILRS. Nah, enaknya ada 3D print di bawah itu, jadi kita nggak takut kena gesekan-gesekan di bawah. Nah, ini dia. Jadi 3D print ini fungsinya ini. Jadi waktu kena aspal aman ya. Oke, terus protokol mau jelasin apa? Oh ya ini, eriknya Om. Nah, ini antenanya protokol taruh depan ya. Jadi waktu drone ini terbang kan tinggi kan. Nah, jadi penerimaan sinyalnya masih oke. Ini protokol ikat pakai kabel tis. Oke, yuk kita maiden si Darwin FPV. Wis, cakep guys. Semoga aman nih. Ini terbang tipis-tipis saja dalam rumah. Dan jangan lupa nih antena. Nah, antena suruh dikeluarin terus diangkat biar maksimal. Dan ini pertama juga setting powernya di ini ya, auto ya. Oke, mulai rekam dari Google dan Darwin FPV. LG kok 700 ya. Karena ini firmware-nya jadul banget guys. Oke, si remote udah kelihatan. Oke, protokol mulai take off di mode air mode ya. Ini default PID bawaan dari Matek F4 ya. Protokol nggak ubah-ubah, semuanya tetap sama. Dan untuk VTX di 800 mW. Krepek-krepek guys. Jadi memang antena bawaan si drone pabrikan itu memang nggak recommended sih. Ini sudah di 800 mW loh, di R4 ini. Untuk kamera masih oke ya. Ini 5 in guys, bukan si mikro nih. Aduh, nggak kelihatan. Protokol pindah tempat aja lah, agak majuan dikit. Oke, cari tempat yang aman di sini. Oke, mulai arming. Ini kalau buat pemula sih oke ya, si Darwin FPV 240 mm ini. Nah, ini kan bersih ya. Karena protokol pakai gagelnya single antena. Repek-repek dikit ya. Ngabisin satu baterai dulu. Buset cepet banget, udah 3,8 nih. Jangan terlalu ekstrim karena tempatnya pun tidak terlalu besar. Kalau di lapangan beda ya. Jadi recovery-nya masih dapat. Darwin FPV di kelas 5 ini. LG-nya guys, LG 700. Jadi firmware lama ini memang masih belum support penuh ya untuk fitur-fitur terbaru dari Betaflight. Tuh ada asap-asap coba. Anginnya ke bawah tuh, mantep. Oke, ini remote suruh ya, suruh ILRS. Jadi si Darwin FPV dipasanginlah receiver ILRS dan dikontrolnya pakai radio master suruh ILRS. Kalau teman-teman pakai remote-nya di Tenggo ya, nanti dipasangin receiver di Darwin FPV 240 mm nya si Crossfire. Sinematik guys, ada asap-asapnya gimana gitu. Ini PID default dari Matek. Oke lah, buat pemula sih oke lah ya. Untuk kamera protokol nggak terlalu tinggi, ini cuma sekitar 15 derajat ya. Oke sih si Darwin ini ya, buat pemula loh ya, buat newbie yang pengen oprek-oprek, pengen belajar oprek-oprek. Karena pasang RX ILRS itu butuh solder ya. Ini protokol taruh di RX 4 TX4 karena si ILRS sama Crossfire itu sama. Butuh dua kabel sinyal ya, RX dan TX. Tuh masih krepek-krepek kan, padahal udah di 800 mW. Jadi Darwin FPV 240 mm ini nggak begitu mahal. Beda dengan Evlet Nazgul Evoque ya, atau Nazgul 5 V2. Itu kan mahal banget. Kalau ini terjangkau ini. Protokol lupa harganya berapa ya? 3 juta sekian kayaknya. Oke sih. Buat manuver-manuver, ini protokol belum rubah-rubah, rate pun masih ngikut default semua.
not bad lah ini si Darwin. Coba terbang agak tinggi ya. Di atas pohon pisang. Semoga aman sih. Nah, ini agak tinggian nih. Wow. Ntar tanggal coba di lapangan dah. Next video ya. Biar agak lego. Ini sudah 3,6 baterainya. Baterai 4S ini. 1350 mAh. Nah, itu timernya remote udah mulai cerewet. Total setting timer 5 menit nih. Ini buat newbie sih udah oke ya. Untuk rate-nya PID pun udah oke sih. Oke sih, buat pans pun aman. Oke, 3,60. Jadi biar baterainya awet di 3,60 landing ya. Kalau masih kurang puas ya maksimal lah di 3,5, tapi sayang ntar baterainya. Nah, jadi buat cruising aman nih. Masih 3,6. Ya, kalau buat cruising aman. Waktu di pans dia langsung di bawah 3,6. Perselnya ya untuk 14,6,5 itu total 4 sel. Oke lah, thank you yang udah nonton video ini. Dan teman-teman yang newbie pengen nyobain 5 in, ini nanti link pembelian taruh di bawah video ya, di kolom deskripsi. Sama Ericnya juga, teman-teman cuman cukup solder 4 kabel merah di 5 volt, kabel hitam di ground, kabel kuning di RX 4, kabel putih di TX 4. Jadi kalau happy model ya, ILRS itu RX masuk RX. Jadi RX dari RX masuk ke RX di FC. TX dari RX masuk di TX FC. Oke, buat yang suka video ini jangan lupa kasih like dan jangan lupa klik subscribe. Ditunggu ya Om Alfi, kita akan cobain dulu di lapangan sambil cari tahu nih firmware terbarunya si Matek F4. Oke, kita akan pamit. Thank you, safe fly, and ciao. Ini aman nih. Disarming. Nah, mantap guys. Record gagal selesai.